Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih buat kesempatan boleh melayani di GSRI. Dan sekali lagi juga untuk Bok Sutom, untuk Pak Darius, juga untuk semua majelis, Pak Herman dan semua jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur boleh bersama-sama berbagian, ya, belajar dalam firman Tuhan. Nah, dengan tema hari ini, nasionalis takluk pada pemerintah. Kita akan sama-sama mendasari bagian firman Tuhan dari kitab Roma, Bapak Ibu. Boleh kita bangkit berdiri bersama, kita akan membaca Alkitab dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Roma 13 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Saudara, ayat yang kedua, kita akan baca responsoria secara silih berganti. Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bersama-sama, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Silakan duduk, Bapak Saudara. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, mungkin perkenalan singkat. Bapak Ibu Saudara mungkin baru pertama ya melihat saya juga demikian. Perkenalkan, nama saya Heri. Saya melayani di sebuah gereja Kesuramani di Tegak Alur. Ya, saya seorang hamba Tuhan juga, gembala, dan seorang pengajar juga di kampus seminari, juga di sekolah menengah atas SMA ya. Mungkin ya, saya juga sudah punya istri satu, putri baru satu. Tidak boleh dibalik ya. Istri satu, putri baru satu. Putri saat ini sudah 13 tahun ya, kelas 2 SMP. Mungkin nanti kita bisa lebih kenal lebih dekat lagi. Ya, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kembali kepada tema kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, barusan liturgos sudah melantunkan, ini bulan nasionalisme. Ya, bulan kemerdekaan, dan tema kita nasionalisme. Takluk pada pemerintah, tanda tanya. Wah, ya. Saya mau mulai dengan sebuah ini, Bapak Ibu ya. Mantap. Ini adalah bendera, Bapak Saudara. Barusan Boksu bilang kita minggu depan juga mau kibarkan bendera, tapi sangsaka merah putih. Tapi fenomena kita ya, berapa minggu belakangan ini ada bendera ini bendera bajak laut, Bapak Ibu. Namanya bendera One Piece. Sebagian besar dari kita sudah mendengar atau melihat ini marak gitu ya di media sosial. Ada sebuah kutipan nih, saya bacakan kutipan dari seseorang ketua RPBI, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia.
Dia bilang gini, tahun ini kok rasanya kami sangat terluka dan sangat lelah direndahkan terus. Para sopir memasang bendera One Piece sebagai simbol perlawanan, terhadap tindakan sewenang-wenang yang tidak berpihak pada sopir. Ucap Ketua RPBI yang menilai kinerja pemerintah semakin hari semakin gak berpihak kepada rakyat, dan rakyat kecewa kepada pemerintah. Diungkapkanlah itu, diekspresikan itu melalui pengibaran bendera One Piece. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ini gambar yang mulai ada di truk, gitu ya, kendaraan truk. Mereka pasang bukan bendera merah putih ya, tapi bendera bajak laut dengan simbol ada tengkoraknya, ada jeraminya, ya. Kaum muda pasti tahu ini adalah simbol dari anime, ya. Jolly Roger dalam anime Jepang, ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk kritik, bentuk protes sebetulnya terhadap kondisi sosial politik pemerintah yang dianggap tidak memadai, yang dianggap tidak melindungi hak-hak warga negara. Dan kalau kita perhatikan semenjak bulan Juli Agustus ini, ya, bendera ini dikibarkan secara luas oleh seniman, ya, oleh pelajar, oleh mahasiswa, oleh buruh, termasuk juga oleh para driver, para sopir-sopir, ya, yang meneriakkan kepada pemerintah di mana keadilan, ya, yang meneriakkan tentang korupsi di mana-mana, yang meneriakkan tentang ketidakbecusan pemerintah dan lain sebagainya. Di satu sisi ada yang berpendapat begini ketika melihat bendera One Piece, bahwa bendera One Piece tidak serta-merta menghilangkan nasionalisme, melainkan satu bentuk kritik yang perlu didengar oleh pemerintah agar pemerintah memperbaiki kondisi rakyatnya. Tetapi di lain sisi ada juga pendapat yang bilang ini bisa memunculkan kekhawatiran karena penggunaan simbol bajak laut ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menjadi alat provokasi, untuk menjadi alat bahkan sampai kepada tindakan makar. Bapak Saudara, waktu kita bicara tentang tema ini tema yang sudah diberikan kepada saya itu dari bulan Februari. Ya. Tapi nyambung dengan fenomena yang belakangan ini. Fenomena bendera yang mencoba untuk berkibar gitu ya. Bendera One Piece, dan saya percaya ini adalah sebuah tema yang juga kita doakan dan kita gumuli. Ya. Dan kita percaya ini adalah tema yang relevan, tetapi juga kita nggak cuma melihat sebagai hanya satu masalah bendera One Piece saja, tentu nggak sekedar itu. Kita mau melihat dengan pertanyaan ini, bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap di tengah kondisi negara yang seperti ini. Artinya apa? Kondisi negara yang saat ini yang nggak cuma ada masalah bendera One Piece di situ. Tapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang hadir dalam kondisi negara yang seperti ini? Sedikitnya ada 3 hal loh saudara. Kalau kita cermati, ya, yang pertama, panggilan kita sebagai orang percaya yang pertama adalah taat pada payung. Saya menggunakan kata payung untuk menggambarkan otoritas itu sama seperti payung yang melindungi kepala kita dari sesuatu. Taat kepada payung otoritas dari Tuhan. Ayat 1 sampai 2 itu tegas sekali dikatakan oleh Paulus. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang ada di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ada beberapa kalimat yang ditekankan oleh Paulus di sana. Takluk, berasal dari Allah pemerintah, ditetapkan oleh Allah.
Menolak otoritas pemerintah disamakan, kata Paulus, dengan menolak otoritas dari Allah. Wow, kalau kita lihat, gak cuma Paulus, barusan liturgos juga sama-sama kita baca dari Rasul Petrus. Rasul Paulus, Rasul Petrus ini gak kebetulan juga Bapak Ibu. Rasul Paulus menggambarkan rasul untuk orang-orang non-Yahudi, Rasul Petrus, ya, atau disebutnya, ya, kepala rasul, ya, rasul itu ya, apostol itu ya, menggambarkan rasul bagi orang Yahudi. Jadi bagi orang Yahudi dan non-Yahudi ini sama suaranya sama, takluk kepada pemerintah. Kenapa? Karena jelas Paulus dan Petrus mengatakan otoritas itu diberikan dan ditetapkan oleh Allah. Ini gak gampang, apalagi untuk orang-orang percaya di zamannya Paulus. Tapi saudara boleh lihat, dalam tradisi gereja, rasul besar, Rasul Petrus dan Rasul Paulus, itu mereka ada di zamannya siapa? Kekaisaran Roma. Dan tradisi mencatat itu kekaisaran yang kejam. Tetapi justru dalam kondisi itulah tetap, walaupun kekaisaran punya kekuatan saat itu semakin dihambat, semakin merambah, semakin besar, tapi Paulus, Petrus gak menggunakan kekuatan itu untuk menjadi people power. Untuk menjadi people power, ini istilah yang bisa digunakan untuk menggulingkan kekuasaan. Justru Paulus dan Petrus menyuarakan melalui surat ini takluk kepada pemerintah. Apa sebetulnya arti kata takluk di sini? Unik Bapak Ibu. Unik sekali. Digunakan kata takluk. Takluk di sini kalau kita lihat bukan seperti dalam pikiran kita, ya udahlah itu ya, kayak musuh sama jagoan, lalu musuhnya itu takluk, kalah, ya sudah, nyerah. Enggak seperti itu. Dalam pengertian aslinya, tunduk takluk di sini dalam arti secara sadar dan suka rela. Ini kita perlu highlight Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud oleh Paulus adalah ketundukan secara sadar dan sukarela, bukan karena terpaksa, tetapi karena pemerintah diberi otoritas oleh Tuhan. Dan waktu kita diminta untuk takluk dan tunduk, ini menggambarkan apa? Artinya juga ada kerendahan hati. Ada kerendahan hati untuk mengakui payung otoritas di atas. Salah satunya adalah pemerintah. Dan kalau kita lihat lagi di sini kata taat, ya, takluk di sini, tunduk di sini, itu bukan sekedar karena takut dihukum. Kalau kita terus bergerak sampai ke ayat berikutnya, itu karena apa? Ada di situ suara hati nurani. Suara hati nurani. Artinya ketaatan kepada pemerintah bukan sekedar karena takut untuk menghindari hukuman, tetapi karena panggilan hati nurani. Bukan karena tekanan eksternal, tetapi internal hati di situ. Jadi Bapak Saudara, waktu dengar kata takluk, beda ya sama pengertian kita di zaman sekarang ya, yang maksudnya Paulus di situ. Beda. Apa kaitannya dengan kita sebagai orang-orang percaya di zaman now, khusus di Indonesia? Hormat, taat kepada pemerintah itu menjadi sesuatu yang penting. Ketika saat ini, ya kita bukan sesuatu yang rahasia lagi ya. Ada suatu isme-isme tertentu yang menanti-nantikan Indonesia. Ya. Yang menunggu masa di mana Indonesia chaos. Yang hadir dengan pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan khilafah, dengan kafilah yang akan ditunjuk sebagai pemimpinnya untuk mendirikan suatu kerajaan tertentu. Yang bahkan agama tetangga kita pun gak semua setuju, dan sebagian besar gak setuju dengan hal itu. Pemerintah dianggap sebagai togut dan seterusnya. Yang ada adalah pemberontakan dan makar.
Kekristenan sekali lagi tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Memberontak atau melawan kepada pemerintah, enggak pernah. Enggak pernah. Loh, di zaman Yesus kan ada pemerintahan Romawi itu penjajah. Iya, bahkan Petrus pun waktu sudah siap dengan pedangnya di Getsemani, dia angkat itu dan dia sebenarnya mau tebas leher, tapi namanya nelayan, nggak jago, dia cuma bisa tebas telinganya Malkus, ya kan, pengawal dari ya antek-anteknya pemerintahan Romawi saat itu. Dan bait suci dipotong. Yesus bilang apa? Sarungkan pedang itu. Waktu orang Yahudi berpikir bahwa kerajaan Israel adalah kerajaan politis, kerajaan Daud yang akan menggulingkan pemerintahan Romawi, Yesus tidak mengajarkan itu. Karena yang Yesus maksud adalah internal kingdom di hatimu. Karena yang Yesus maksud beda. Itu pemerintahan di hati manusia. Loh, di Perjanjian Lama kan diajarkan juga seperti itu. No. Orang-orang Yahudi bahkan waktu di zaman Yesus pun berpikiran sampai ke sana. Yesus meluruskan bahwa pemerintahannya bukan sebatas kayak kita lagu seperti tadi, betul itu. Itu adalah bicara tentang segala suku bangsa. Bukan cuma eksklusif bagi orang Yahudi. No. Itu adalah bagi seluruh bangsa. Maka sekali lagi, ketaatan kepada pemerintah itu sesuatu yang sangat indah, yang dinantikan, yang menjadi sebuah panggilan yang indah. Sekali lagi, ketika banyak kepentingan-kepentingan tertentu ya yang melirik Indonesia, yang menanti-nanti Indonesia chaos, bagaimana dengan setiap kita? Apa kita pun justru dipanggil yang sebaliknya? Kita justru dipanggil, ya kalau dalam ayat ini tegas sekali, untuk hormat kepada pemerintah. Untuk hormat kepada pemerintah, jelas sekali. Lalu yang kedua, kalau kita lihat, yang kedua, panggilan kita bukan cuma taat, tetapi juga melakukan yang baik. Yang baik untuk membangun negeri. Lakukan yang baik, di situ dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, terus bergerak karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Terus lagi, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Artinya apa di sini? Kita dipanggil untuk melakukan yang baik. Untuk apa? Untuk membangun negeri. Lah, seringkali muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau gitu? Ketika waktu kita bicara tentang nasionalisme, kita bicara tentang taat kepada pemerintah, lalu kemudian bagaimana kalau itu bertabrakan dengan iman kita? Bagaimana kalau pemerintah menyuruh kita sesuatu yang bertabrakan dengan iman kita? Di sini kalau kita lihat, pemerintah atau negara dipanggil untuk menegakkan keadilan, menghukum yang jahat. Tetapi jika pemerintah lalai, sekali lagi di sini kita dipanggil untuk mengupayakan kebaikan dalam koridor dan cinta, dalam koridor iman dan cinta kasih. Jadi sekali lagi bukan dengan cara tarik otot, adu otot, atau melakukan sesuatu tindakan-tindakan tertentu yang anarkis. Enggak. Jika pemerintah gagal atau bahkan menindas seorang Kristen, kita tidak dipanggil untuk artinya juga membabi buta patuh seperti robot, enggak juga seperti itu. Tapi penundukan ini yang dimaksud adalah penundukan atas semangat dan batas iman kepada Allah. Ketika pemerintah melakukan apa yang salah, kita tetap ada di payung yang lebih tinggi lagi. Itu taat kepada Allah yang di atas segala-galanya. Nah, ini pengecualian, Bapak Ibu. Ini pengecualian. Kalau Bapak Ibu lihat ini, ya, ini adalah sebuah gambar yang kebalikannya. Ini anarkis. Cara mengupayakan atau menyuarakan itu secara anarkis.
Bagaimana kita melihat orang-orang percaya? Termasuk misalnya kalau kita ingat misalnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di pemerintahan Nebukadnezar, disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk melawan Allah dengan cara menyembah kepada patung. Tetapi apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego melakukan tindakan anarkis seperti ini? Tidak. Dia menolak secara sopan. Dan bahkan Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api dengan hati raja yang sangat sedih pada saat itu. Karena Sadrak, Mesak, Abednego adalah pemimpin terbaik, pejabat terbaik yang mereka rekrut dari orang-orang tawanan Israel. Tapi itu terpaksa dilakukan oleh raja. Dan Allah izinkan hal-hal seperti itu kadang terjadi. Ini kondisi tertentu aja Bapak Ibu ya. Ketika orang percaya dipaksa untuk melawan Allah, di situ nggak bisa. Di situ nggak bisa. Tapi kalau kita melakukan kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah, itu harus dilakukan. Karena itu adalah panggilan kita juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali ke Sadrak, Mesak, Abednego, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan ungkapan Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong kami ya Raja, kami akan tetap berbakti kepada Allah. Kalau sekarang kan maunya kan mujizat ya. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego waktu itu gak kepikiran lagi mujizat. Sekalipun kami harus mati, kami tidak akan menyembah kepada patung buatan raja. Sekali lagi, apakah Yesus, bahkan apakah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengajarkan kita untuk anarkis? Tidak sama sekali. Ya, ada koridor iman. Ada koridor yang juga secara santun kita sampaikan. Kritik boleh, tapi kritik yang baik dan membangun. Kita ingat beberapa minggu lalu ada sebuah kasus yang menyedihkan di Cidahu. Ya, anak-anak sekolah lakukan di rumah doa Cidahu, lalu kemudian ada orang-orang tertentu. Tapi kita juga bersyukur. Kenapa? Karena ada pemerintahan yang tanggap saat itu, Kang Dedi. Kita percaya juga itu cara Tuhan. Dan kita lihat bagaimana netizen Kristen, tanda petik ya, orang-orang Kristen bersikap ketika kondisi seperti itu. Ada yang bilang, wow coba kalau dibalik, nggak ada habisnya, nanti berantem. Justru yang ada adalah Tuhan inginkan inilah anak-anak Tuhan yang bersikap tepat. Dan Tuhan membela. Kita juga mendengar saudara-saudara kita di Padang Sarai ya, kawan-kawan dari Nias juga mengalami hal yang sama. Kita juga berdoa untuk hal itu. Dan kita perlu menyerukan, tapi berjuangnya secara konstitusi, bukan secara anarkis. Contoh, pasal 29 ayat 2, di situ menjamin kebebasan beribadah, betul. Tapi SKB 2 menteri, peraturan yang ada di bawahnya bertabrakan. Kita bisa menyerukan hal ini. SKB 2 menteri itu kan yang menjadi dasar ormas-ormas tertentu melakukan. Iya. Padahal pasal 29 ayat 2 itu jelas sekali. Negara menjamin kebebasan untuk melakukan ibadah. Inilah yang bisa kita serukan. Melalui apa? Melalui gereja. Melalui PGI, PGLI, kalau di sini PGTI kan? Melalui PGTI kita serukan itu. Melalui jalur apa? Jalur konstitusional. Kalau gitu gereja boleh dong berpolitik? Enggak. Berpolitik praktis maksudnya. Gereja jangan sampai menjadi kendaraan politik, maksud saya seperti itu. Tapi waktu ada jemaat-jemaat dalam gereja yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberi dampak di dunia politik, bagus dan boleh. Sekali lagi, apakah gereja boleh berpolitik praktis? Jangan, karena gereja bisa dijadikan kendaraan politik. Nanti gak ada bedanya dengan ya agama yang jadi kendaraan politik, mengerikan. Tapi jemaat-jemaat yang punya hati untuk terjun dalam pemerintahan itu perlu didoakan dan didukung. Dibekali menjadi orang yang punya integritas, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan di pemerintahan. Karena jujur, kurang orang-orang percaya punya hati di sana. Masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Orang-orang muda, ketika Tuhan gerakan hati ke sana, jangan ditolak.
Berikan hati untuk negara. Bagaimana kita ketika ada di dalam kondisi-kondisi yang, katakanlah misalnya sekarang dengan hashtag yang bertebaran, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Disitulah kita sebagai orang-orang percaya dipanggil, bukan untuk mencaci maki negara, tetapi untuk membangun, ya. Tetapi untuk apa? Untuk memberikan karya-karya yang terbaik juga untuk negeri. Maka poin yang ketiga, ini kita akan masuk lebih ini lagi ya. Yang ketiga adalah menjadi murid Kristus yang nasionalis. Ini poin yang pasti seharusnya nempel di hati kita ya, karena ini menjadi sebuah slogan, betul, maksud murid Kristus yang nasionalis. Ayat 6-7 dikatakan, itulah sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat. Kepada orang yang berhak menerima hormat. Pajak, cukai, hormat. Di sini ditegas sekali dalam konteks apa? Dalam konteks kepada pemerintah. Pajak, cukai. Kenapa itu penting? Ini kita ngomong idealismenya dulu Bapak Ibu Saudara ya. Karena pajak itu seharusnya idealnya adalah digunakan untuk apa? Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk orang-orang Indonesia yang mendapatkan penghasilan, mendapatkan katakanlah kenyamanan-kenyamanan tentu dipajakin supaya apa? Supaya dibagi rata kepada orang-orang yang berkekurangan. Idealnya teorinya seperti itu. Loh, tapi banyak orang yang kemplang pajak, banyak orang yang jadi mafia dan seterusnya. Itu juga bagian dari kembali yang kedua tadi. Kita bisa serukan. Dan kita juga bisa menjadi contoh integritas. Orang-orang yang berintegritas melakukan hal itu. Orang-orang Islam di sini dipanggil untuk apa? Pada ujungnya mendukung terjadinya wujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bulan Agustus ini GSRI sekali lagi tema besarnya menjadi murid Kristus yang nasionalis. Ini poin kita yang ketiga juga. Menjadi murid Kristus yang nasionalis. Waktu kita ada dalam istilah-istilah negara, seringkali berselentingan muncul istilah mayoritas, minoritas. Ini adalah istilah yang ngaco, salah. Karena secara konstitusi nggak ada istilah mayoritas dan minoritas, nggak ada. Itu sebetulnya adalah orang-orang atau oknum tertentu yang mencoba membuat inferioritas. Langsung kayak perasaan langsung. Padahal yang ada bukan mayoritas dan minoritas. Yang ada adalah semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Tuh prakteknya tapi kan nggak seperti itu. Saya pun mengalami. Tapi secara dasarnya founding father kita itu menekankan tentang sebetulnya bukan mayoritas dan minoritas, nggak ada itu. Yang ada adalah seluruh warga negara diberikan, tidak boleh didiskriminasi. Saya waktu ngomong ini, saya juga mengalaminya Bapak Ibu. Saya besar di sebuah sekolah negeri, ya, sekolah negeri. Sekolah negeri pada zaman saya waktu itu masih tahun 90-an ya, SMP, SMA itu menjadi sekolah yang banyak diincar. Ya. Tetapi waktu masuk ke dalamnya apa yang terjadi? Wow. Bahkan untuk ibadah saja wakil kepala sekolah itu tolong jangan tepuk tangan. Bayangin Bapak Ibu, kita harus ibadah itu harus di luar dari sekolah. Tapi apakah kita kemudian melakukan tindakan-tindakan tertentu yang melawan sekolah? Enggak. Kita berdoa dan tetap Tuhan bisa pakai dalam kondisi seperti itu. Hasilnya apa? Singkat cerita, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan dalam kondisi yang seperti itu. Itu jauh melampaui apapun. Kita awal-awal berpikir ini sekolah SMA, SMP unggulan, kita masuk ke sana, ternyata di dalamnya sistemnya seperti itu.
Nggak menjamin. Tapi yang pasti kita dipanggil untuk apa? Untuk justru memperjuangkan hal-hal yang baik, yang benar. Dan kita percaya di situ Tuhan berkarya dalam hati orang-orang percaya. Ada sebuah film ya berapa tahun lalu, kalau nggak salah, tentang film Susi Susanti. Ya, pebulu tangkis, dia muncul di bioskop. Wah, itu lumayan trending pada saat itu. Sebetulnya tujuannya untuk apa? Tujuannya sebetulnya untuk membangkitkan nasionalisme. Dan diambil sudut pandangnya itu Susi Susanti. Dan diceritakan Susanti itu bagaimana dia sudah mati-matian berjuang untuk bangsa ini. Dan di tahun 98 itulah masa-masa di mana saya SMA. Itu terjadi Bapak Ibu. Tetapi dengan ada yang bisa dibilang gak mudah sampai dia bisa mengatakan itu. Dan dia menyuarakan Indonesia adalah tanah air. Dan dia tetap berjuang ketika teman-temannya yang lain semua meninggalkan Indonesia. Dia tetap ada di Indonesia. Kenapa begitu? Karena buat orang-orang percaya, kita punya dua warga negara. Warga negara dunia dan warga negara surgawi. Kita disebutnya punya earthly citizenship, tetapi juga kita punya heavenly citizenship. Kita nggak cuman ada, ini di Indonesia kita sebetulnya cuman tempat di mana Tuhan tanda petik ya menaruh kita di sana. Untuk apa? Pada akhirnya untuk jadi berkat juga untuk negeri. Dan kembali ke yang tadi, menghadapi isu apa? Isu bendera One Piece tadi. Bagaimana kita melihatnya? Ya, kita melihat itu sebagai bentuk ekspresi kritik. Tetapi juga di lain sisi, kita juga perlu melihat secara seimbang tentang pentingnya pendidikan, penghormatan kepada simbol negara. Perlu ada dialog. Perlu ada dialog antara pemerintah dengan rakyat. Dan kita sebagai disebutnya Christizen mungkin Bapak Ibu. Ini sebuah istilah yang masih ya kalau di media sosial ada ya, dari luar dimunculkan pertama kali. Christizen itu beda sama netizen. Kalau netizen konotasinya waduh ya, perkataannya itu perkataan yang paling kejam itu netizen Indonesia katanya gitu, katanya menurut survei. Tapi kita dipanggil untuk menjadi Christizen. Yang ingat bahwa kita adalah warga negara kerajaan Kristus yang dipanggil untuk menjadi berkat. Saya mau menutup ini dengan ini Bapak Ibu Saudara. Siapakah mereka? Kenalkah kita dengan mereka? Jarang. Bahkan mungkin kalau dalam buku-buku sejarah, buku-buku kalau zaman saya dulu PSPB itu gak diceritain, jarang dikit, kalaupun ada dikit, dan mungkin kita nggak tahu. Ya mungkin yang tahu yang lain. Tapi kenapa saya mencoba mengangkat dari sudut pandang tiga orang ini? Ada yang tahu Bapak Ibu, ketiga-tiganya adalah orang Kristen, betul. Ketiga-tiganya adalah orang Kristen. Johannes Leimena asal dari Ambon. Dari Ambon, Bapak Ibu. Dia adalah orang yang aktif. Kalau kita ingat Sumpah Pemuda, Yong Ambon. Kongres Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda. Nah, salah satunya yang bidangnya adalah beliau, Johannes Leimena. Tokoh yang punya integritas, seorang dokter punya hati mau melayani orang-orang yang gak mampu. Leimena, ya, juga seorang yang dipercaya, ini jarang loh, seorang Kristen yang dipercaya 7 kali menjabat dalam pejabat kepresidenan. Jarang Bapak Ibu, jarang yang seperti ini. Jarang sekali. Kenapa begitu? Karena memang dia orang yang punya integritas dan dia orang yang bagus untuk menjalankan pemerintahan. Leimena. Dan dia juga lah di Indonesia salah satu pencetus tentang dui warga negara. Maksudnya apa dui warga negara? Negara yang barusan saya kutip Bapak Ibu. Tentang
heavenly citizenship, keluarga negaraan surga, dan earthly citizenship, keluarga negaraan di dunia beliau. Lalu siapa? TB Simatupang. Beliau adalah seorang anak buah dari Sudirman. Ya dulu belum ABRI, boro-boro ABRI. Belum TNI juga, masih TKR. Masih TKR. Saya waktu kecil pengen sekali menjadi ABRI. Waktu kecil, karena kebetulan hari lahir saya pas hari 5 Oktober, hari ABRI. Walaupun akhirnya tidak menjadi laskar itu, tapi laskar Kristus, Bapak Ibu. Kembali ke yang ini. Simatupang adalah seorang kepala angkatan perang yang menghadapi agresi militer Belanda. Dan ketika beliau pensiun dari TNI, beliau aktif dalam Payung Gereja, PGI. Nah, itu cikal bakal awal mula. Nah, beliau terlibat dalam Persekutuan Gereja Indonesia. Menjadi ketua, lalu kemudian menjadi MP, Majelis Pertimbangan, Majelis Kehormatan, lalu kemudian juga menjadi ketua di gereja-gereja, ini Payung Gereja tapi Asia. Tuhan pakai. Ya, Pak Simatupang. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu kenal ini? John Lee. Dari namanya aja kita tahu, ini adalah orang Korea ya. Ya saya sengaja angkat ini ya, karena mungkin sebagian dari kita ada yang ini ya. Beliau adalah Laksamada Muda TNI, ya Jenderal Laut gitu ya, yang secara militer dikenal sebagai pahlawan keturunan Tionghoa di Indonesia. Ya, dan nama aslinya itu adalah Li Chengchuan. Mungkin ada yang sama di sini namanya Li Chengchuan, ya. Nah, apa karyanya beliau? John Lee ini orang yang bisa dibilang pinter. Dia bisa menembus blokade Belanda. Dalam apa? Dalam misi memberikan senjata dan makanan pangan untuk Indonesia. Hebat. Dan dia jago strategi, termasuk juga ketika nantinya dia akan melakukan penumpasan pemberontakan RMS dan PRRI. John Lee. Saudara, orang-orang Kristen pun sekali lagi yang ingin saya highlight. Orang-orang Kristen pun dipakai oleh Tuhan. Kita mau gak dipakai oleh Tuhan? Ketika negara dalam kondisi yang seperti ini saja, dengan hashtag di media sosial Indonesia tidak baik-baik saja. Tiga hal kita dipanggil. Yang pertama untuk taat pada payung otoritas. Yang kedua, lakukan yang baik untuk membangun negeri. Dan yang ketiga, slogan kita, Geseri, mantap, menjadi murid Kristus yang. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun, karena pantun adalah produk Indonesia juga. Pantunnya bilang begini, belum, buah semangka, buah stroberi rasanya manis. Mari bersama membangun negeri, menjadi murid Kristus yang mantap. Kita berdoa. Mari kita berdoa.